Tribun Taktik berita sepak bola paling update. Selamat datang kembali di channel Tribun Taktik. Channel berita sepak bola paling update, paling tajam, dan paling lengkap. Mulai dari transfer panas, analisis taktik mendalam, hingga drama pertandingan terbaru. Semuanya ada di sini. Stay tune hanya di Tribun Taktik. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, masuk Team of the Week Bundesliga pekan 24 setelah tampil solid sepanjang laga dan jadi penentu kemenangan lewat gol penalti dramatis di menit akhir saat menghadapi Union Berlin. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, kembali menunjukkan kualitasnya di kompetisi tertinggi Jerman. Penampilan solidnya sepanjang pertandingan mengantarkannya masuk dalam Team of the Week Bundesliga pekan ke-24. Dalam laga menghadapi Union Berlin, Dix tampil disiplin di lini belakang, kuat dalam duel, serta tenang dalam mengawal serangan lawan. Kontribusinya tak hanya terasa saat bertahan, tetapi juga ketika tim membutuhkan momen penentu. Drama terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Kevin Dix maju sebagai eksekutor penalti dan dengan penuh percaya diri menuntaskan tugasnya. Gol dramatis tersebut memastikan kemenangan penting bagi timnya. Performa impresif ini menjadi bukti konsistensi Dix di level tertinggi sepak bola Eropa, sekaligus kebanggaan tersendiri bagi publik sepak bola Indonesia. Pemain Dewa United, Ivar Jenner, mengaku cocok dengan gaya bermain yang diterapkan Dewan United di bawah asuhan Jan-Ole Rickering. Selain itu, Ivar juga menganggap kualitas Liga Indonesia sekarang lebih baik ketimbang Liga 2 Belanda. Pemain Dewa United, Ivar Jenner, mengaku semakin nyaman dengan gaya bermain yang diterapkan timnya di bawah asuhan pelatih Jan-Ole Rickering. Menurut Ivar, filosofi permainan yang mengutamakan penguasaan bola, pergerakan dinamis, dan organisasi tim yang rapi sangat sesuai dengan karakter permainannya. Ia pun merasa proses adaptasinya berjalan positif sejak bergabung bersama Dewa United. Tak hanya itu, Ivar juga menilai kualitas Liga Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang signifikan. Bahkan, ia menyebut level kompetisi sekarang lebih baik dibandingkan Liga 2 Belanda. Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bahwa kompetisi domestik terus menunjukkan kemajuan baik dari segi intensitas permainan maupun kualitas para pemain yang terlibat di dalamnya. Badai cedera kembali menghantam Timnas Indonesia. Setelah Marcelino Ferdinand lebih dulu menjalani operasi pada Desember 2025, kini dua bek andalan, Asnawi dan Arhan, juga harus naik meja operasi demi memulihkan cedera mereka. Situasi ini tentu menjadi tantangan serius bagi skuad Garuda jelang agenda penting ke depan. Badai cedera tengah menghantam Timnas Indonesia di momen yang krusial. Setelah sebelumnya Marcelino Ferdinand menjalani operasi pada Desember 2025 lalu, kabar kurang menyenangkan kembali datang dari skuad Garuda. Dua bek andalan, Asnawi dan Arhan, dipastikan harus menempuh jalur operasi demi memulihkan cedera yang mereka alami. Absennya tiga pemain penting ini tentu menjadi pukulan tersendiri bagi tim. Marcelino dikenal sebagai motor serangan di lini tengah, sementara Asnawi dan Arhan memiliki peran vital di sektor pertahanan dan sisi sayap. Kondisi ini memaksa tim pelatih untuk memutar otak, mencari solusi terbaik, serta menyiapkan opsi pengganti yang mampu menjaga keseimbangan permainan. Kini harapan terbesar tentu tertuju pada proses pemulihan ketiganya agar bisa segera kembali memperkuat Timnas Indonesia dalam agenda internasional mendatang. Wakil Prancis, Lille, resmi melangkah ke babak 16 besar UEFA Europa League dan akan menghadapi tantangan berat dari tim Premier League Aston Villa. Sorotan tertuju pada satu nama yang tengah mencuri perhatian, Kelvin Verdonk, pemain berdarah Indonesia yang kini menjadi bagian penting Lille di panggung Eropa. Pemain berdarah Indonesia ini tampil konsisten sepanjang perjalanan Lille di kompetisi Eropa. Solid dalam bertahan, berani dalam duel, dan agresif saat membantu serangan dari sisi lapangan. Laga melawan Aston Villa bukan sekedar pertandingan biasa bagi Verdonk. Ini adalah panggung besar, panggung pembuktian,
bahwa dirinya layak diperhitungkan di level tertinggi sepak bola Eropa. Namun di seberang lapangan, Aston Villa datang dengan ambisi besar. Klub asal Birmingham ini membawa karakter keras Premier League ke Europa League. Tempo cepat, tekanan tinggi, dan pengalaman pemain-pemainnya menjadi ancaman nyata bagi Lille. Ini bukan hanya soal kualitas individu, ini adalah pertarungan strategi. Gaya taktis Prancis melawan intensitas Inggris. Siapa yang mampu menguasai lini tengah? Siapa yang lebih tenang di momen krusial? Dan siapa yang siap tampil maksimal di malam Eropa? Bagi Lille, babak 16 besar adalah peluang untuk menorehkan sejarah. Bagi Aston Villa, ini adalah target wajib untuk terus melaju. Dan bagi Calvin Verdong, ini adalah kesempatan emas untuk mengangkat nama Indonesia di panggung sepak bola Eropa. Duel ini dipastikan penuh tensi, penuh emosi, dan penuh cerita. Lille melawan Aston Villa, Prancis melawan Inggris. Europa League memasuki fase paling menentukan. Siapkan diri kalian, karena inilah malam Eropa yang sesungguhnya. Clean sheet, tekanan besar, dan pembuktian di bawah mistar gawang. Dari Eredivisie Belanda, kiper anyar Ajax Amsterdam, Maarten Paes, akhirnya mencatatkan nirbobol pertamanya bersama Ajax. Kabar positif datang dari Eredivisie Belanda. Kiper anyar Ajax Amsterdam, Maarten Paes, akhirnya mencatatkan nirbobol pertamanya bersama Ajax. Momen tersebut terjadi saat Ajax bertandang menghadapi PEC Zwolle pada laga yang digelar 1 Maret kemarin. Pertandingan berakhir tanpa gol dengan skor 0-0, namun menjadi laga penting bagi Paes secara personal. Setelah 2 pertandingan awal bersama Ajax, Maarten Paes mulai menunjukkan perannya di bawah mistar. Dalam laga ini, Paes mencatatkan 2 penyelamatan krusial yang memastikan gawang Ajax tetap aman sepanjang pertandingan. Tak hanya itu, Paes juga terlibat aktif dalam alur permainan tim. Ia mencatatkan 50 sentuhan, menandakan kepercayaan tim terhadap kemampuannya dalam membangun serangan dari lini belakang, sesuatu yang menjadi ciri khas permainan Ajax. Meski Ajax gagal membawa pulang 3 poin, hasil imbang ini tetap menyimpan catatan positif. Clean sheet ini menjadi sinyal awal bahwa Maarten Paes mulai beradaptasi dengan sistem permainan Ajax dan tuntutan tinggi di Eredivisie. Penampilan ini tentu menjadi modal penting bagi Paes untuk bersaing memperebutkan posisi utama di bawah mistar Ajax pada laga-laga selanjutnya. Tribun Taktik Berita Sepak Bola paling update.